Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahmudi, mahasiswa UIN Syahada Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan. Saya akan melaksanakan PPL di SD Negeri nomor 102040 Sebamban, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, cerdas berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bapak pagi ini? Sebelum kita mulai pelajaran, bapak mau mengabsen sebentar. Murid kita ya. Sipa Alifa, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Sadam, Hadir Pak. ada semua anak bapak semua kan? Hadir Pak. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sambil bernyanyi. 1, 2, ya. Kita belajar doa. Doa dimulai. Duduk semua. Jumpa lagi dengan Bapak. Sekarang kita dalam tema gaya hidup berkelanjutan, menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah. Untuk menciptakan rasa cinta kita kepada tanah air, di sini kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan ya. Bapak putarkan dulu apa ini. Lihat di papan tulis. Nyanyikan. Bisa
melihat suatu wilayah banjir? Siapa yang pernah? Di rumah saya, Pak, pernah terjadi banjir. Akibat apa itu, Nak? Akibat pembuangan sampah sembarangan. Lalu yang kedua, pernahkah kalian melihat suatu wilayah kebakaran? Pernah, Pak. Di Los Angeles, 80% wilayahnya terbakar. Ya, ya pernah, semua pernah terjadi. Akibat apa itu pernah terjadi? Yang pertama, kalau dia kebanjiran, itu pada daerah tersebut banyak sampah yang sembarangan membuang. Jadi selokan atau gorong-gorong yang ada di dalam parit itu, Nak, itu tersumbat. Ya, kalau banyak sampah kan alirannya tidak lancar, ya. Itu juga dengan yang kasus yang kedua, kenapa terjadi kebakaran? Banyak sebabnya. Contohnya, ini apa ini namanya? Arus listrik. Gara-gara hubungan arus listrik yang pendek, jadi mengakibatkan gesekan arus tersebut mudah memicu terjadinya kebakaran. Oke. Oleh karena itu, Nak, di sini kalau kita membuang sampah jangan sembarangan. Nah, karena kalau sembarangan itu mengakibatkan banjir. Ya. Jadi kalau misalkan di rumah kalian ataupun di sekolah, wajiblah kita membersihkan sampah. Ya, setiap pagi. Kan ada piketnya kan setiap hari kan? Ya, pagi itu sebelum memulai pelajaran, sampah-sampah ataupun yang kotor di halaman sekolah, di dalam kelas itu wajib dibersihkan. Terus setelah pulang, sebelum pulang itu ya wajib menyapu kelas, melihat sampah-sampah yang ada di halaman kelas, ya halaman kelas, halaman pekarangan sekolah wajib dibersihkan. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tindakan sehari-hari yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua, siswa mampu membedakan sampah organik dan non-organik. Yang ketiga, siswa mampu mendaur ulang sampah plastik. Lalu yang terakhir, keempat, siswa mampu mengidentifikasi hasil kerja kelompok secara kreatif. Nah, di sini kita akan melihat video singkat ya terkait dengan pembuangan sampah. Perhatikan ke depan.
Nah, setelah kita tonton tadi video, kita nonton video tadi kan anak-anak? Iya. Jadi Bapak mau bertanya dulu sedikit. Apa yang kalian lihat pada video tersebut? Saya Pak. Nah, apa? Banjir Pak dan longsor. Ya, banjir dan longsor. Lain? Yang lain? Saya Pak. Pencemaran asap. Pencemaran. Apa terjadi banjir? Saya Pak. Kenapa? Karena membuang sampah sembarangan. Ya, baik sekali. Tepuk tangan. Baru, apa penyebab polusi udara? Saya Pak. Apa? Karena asap pabrik dan asap kendaraan. Iya, baik sekali ya. Nah, pada pagi ini kita belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, sekarang kita akan membuatkan tentang tepuk P5. Ya, anak-anak ngerti kan tepuk P5? Coba sama-sama kita lakukan. 1, 2, ya. Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup dengan kesadaran akan lingkungan dan menyadari konsekuensi atas semua pilihan yang diperbuat, sehingga ia membuat pilihan dengan paling sedikit potensi. Islam mengajarkan kita untuk menjaga dan melestarikan alam semesta sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam adalah ciptaannya yang indah dan perlu kita rawat. Alasan mengapa alam harus dijaga. Yang pertama, alam sebagai amanat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempercayakan alam kepada manusia untuk dikelola dengan baik, dengan menjaga lingkungan. Kita telah menjalankan amanat Allah. Yang kedua, menghindari kerusakan lingkungan dapat berdampak buruk bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Contoh tindakan menjaga lingkungan: memilah sampah, menanam tanaman, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang sampah plastik. Sampah terbagi dua, sampah non-organik dan sampah organik. Organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti hewan, tanaman, dan manusia. Sampah ini mudah terurai secara alami dan dapat diolah melalui proses alami. Kebanyakan sampah organik berasal dari sampah rumah tangga. Contohnya sisa makanan, ranting dan dahan pohon, sampah kayu, kertas, serbuk, gergaji.
Sampah anorganik contohnya seperti plastik, kaleng, dan styrofoam merupakan sampah yang sulit terurai dan membutuhkan waktu lama untuk kembali ke alam. Sampah jenis ini berasal dari bahan non-hayati, produk sintetik, hasil pengolahan bahan tambang. Sampah yang ada bisa kita daur ulang. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali material sampah yang sudah tidak terpakai dengan tujuan mengurangi limbah dan menjaga lingkungan melalui langkah sederhana. Sekarang mari kita keluar kelas untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Nah, Bapak, sekarang kita keluar kelas untuk mengutip sampah organik dan non-organik agar kita nanti dapat memisahkan sampah tersebut untuk menjadi sebuah hasil kreativitas, ya, agar kita nanti bisa menampilkan kepada sekolah kita. Masuk ke bisa ke organik sama non. Udah pisahkan sampahnya, mana apanya, tongnya di dalam. Nah, anak-anak, di sini ada tong sampah organik dan non organik. Segera masukkan sampahnya yang organik ke organik, yang non organik ke non organik. Masukkan. Masuk ke kelas, masuk ke kelas. Nah. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian mengutip sampah, ada di situ organik dan non organik. Jadi nanti dari sampah tersebut kita akan membuat sebuah lukisan, ya, gambar, dan akan kita buat nanti ini dia apanya, contoh gambarnya. Nanti kalian kerjakan, ya, sesuai dengan gambar tersebut dari sampah non organik dan organik. Membagikan satu orang satu lembar. Nah, coba perhatikan yang sudah Bapak bagi. Nanti kalian buat kreasi kalian, ya, anak-anak. Ya, selamat mengerjakan. Semua asa tingginya cita-cita ku serahkan padamu yang kuasa, melangkah maju dengan semangat baru. Ku angkat tanganku, terus melangkah maju. Ku raih mimpiku dengan semangat baru.
jadi tunggu anak-anak hebat Indonesia kuat. Langkah serentak bergerak jalan, saling menopang semua kawan. Langkah serentak bergerak jalan tanpa lawan. Tunjukkan prestasimu, gapai cita-citamu. Anak-anak hebat Indonesia kuat. Tunjukkan prestasimu, gapai cita-citamu. Anak-anak hebat Indonesia kuat. Langkah serentak bergerak jalan, saling menopang semua kawan. Langkah serentak bergerak jalan tanpa lawan. Ku angkat tanganku, terus melangkah maju. Ku raih mimpiku dengan semangat baru. Anak-anak, gimana gambarnya? Sudah selesai? Sudah. Nah, silakan maju ke depan. Siapa yang sudah merasa cantik dan sudah siap, maju aja ke depan. Tunjukkan gambarnya. Sini, pelan-pelan. Satu-satu aja. Satu-satu. Satu-satu orang aja. Nanti begini kan? Nah, satu-satu aja dulu. Tunjukkan. Nah, ini gambar saya kawan-kawan. Nah, ini gambar saya kawan-kawan. Nah, perhatikan dulu nah gambarnya. Cantik apa enggak? Berikan aplaus untuk teman kita. Lanjut. Lagi, siapa yang mau menampilkan ke depan? Dulu, yang tadi sudah. Nah, coba perhatikan gambar kawan kita satu ini. Cantik nggak? Ya, oke, duduk kembali ke tempatnya. Lagi ya yang menampilkan, maju ke depan, maju ke depan. Ya, coba tunjuk ke kawannya sana. Cantik nggak? Cantik. Ya, kita berikan aplaus. Lagi, siapa lagi maju? Ke depan. Nah, ini cantik nggak? Cantik. Oh ya, cantik. Dapat dua gitu ya. Oke. Nah, silakan duduk kembali ya. Kalaupun tidak ditampilkan, nanti kita akan buat apa namanya pertinggal untuk di sekolah, kita buat ke majalah dinding ya. Oke, semangat semua anak-anak. Nah, anak-anak, itulah tadi ya gunanya, manfaatnya sampah organik dan non organik ya. Manfaatnya banyak ya. Contohnya kita tadi telah membuat lukisan dari sampah organik dan non organik, khususnya sampah plastik ya. Karena kalau sampah plastik, kalau kita membuat suatu lukisan ya, sampah plastik tersebut mempunyai gambar ya, ada warnanya dia, ada warna hijau, terus warna apa lagi nak? Kuning ya. Jadi bisa untuk disesuaikan dia dengan gambar yang ingin kalian lukis. Nah, setelah pelajaran tentang tadi memilahkan sampah organik dan non organik, di sini kita akan menyimpulkan kesimpulan. Siapa yang ingin menyimpulkan ke depan? Saya, Pak. Oke. Kesimpulan adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kita bisa mengurangi sampah plastik melalui daur ulang sampah tersebut menjadi bermanfaat seperti yang kita buat tadi. Beri tepuk tangan untuk kawan kita tersebut. Terima kasih. Silakan dulu nak. Menyenangkankah pelajaran ini hari nak? Menyenangkan.
sangat menyenangkan. Tepuk tangan dulu sebelumnya untuk kita semua. Bagaimanakah sampah tadi yang organik dan non-organik? Ada yang bisa menjawabnya? Oke. Oke, tepuk tangan untuk kamu kita. Oke ya, terima kasih. Itulah tadi pelajaran kita tentang P5 gaya hidup berkelanjutan. Nanti kita bertemu lagi di pelajaran yang lain tentang P5. Jadi cukup sekian dulu pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Sebelum pulang ke masing-masing, marilah kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, ya. Terima kasih Bapak ucapkan untuk anak-anak Bapak. Pelajaran kita hari ini Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.